Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo piring pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, topik ke card, atau kali ini pilih piring. Dengan tema, seperti apa kekuatan batin yang kamu miliki di dalam diri kamu. Oke? So, kita akan langsung buka dulu aja seluruh kartu-kartu, seluruh dadu yang saya sudah siapkan di sini. Nanti kita baca sama-sama, oke? Psychic Power. Piring pertama, Psychic Power, please. Okay, nice. Okay. Oh wow. Okay. Get it. Piring pertama, kartu yang keluar untuk kalian adalah Six of Pentacles, King of Swords, King of Wands dengan klarifikasi The Moon dan Ace of Cups. Di sini kartu Lenormand yang kalian dapat adalah The Club. Ditemani oleh Pluto, energi Virgo, dan rumah kedua. Wow. Piring pertama, saya nggak mau punya masalah sama kamu. Saya nggak mau berkonflik sama kamu. Saya nggak mau jadi musuh kamu. Itu yang nomor satu saya lihat nih dari kartu-kartu yang keluar dan dari dadu ini. Kamu orangnya tuh powerful banget gitu loh, kuat banget. Kamu sadar atau enggak, kekuatan batin di dalam diri kamu, psychic power kamu ini poten banget gitu loh. Oke? So, di sini kalau saya bisa mengklasifikasikan kekuatan batin kamu, saya bisa dengan mudah saya bisa menyebutnya kekuatan batin telepati atau mind control. Kamu seperti bisa mengontrol, mengendalikan orang lain hanya lewat pikiran kamu. Jadi dari kartu-kartu yang keluar ini, kalau kamu ingin menyetir seseorang melakukan sesuatu, menyetir seseorang untuk bergerak ke arah mana, melakukan apa, hanya dengan pikiran kamu aja kamu bisa gitu loh. Kalau kamu mau menggunakan kekuatan batin kamu untuk sesuatu yang buruk ya, untuk maksudnya untuk sesuatu yang jahat gitu ya, bisa kamu. Karena kekuatan batin kamu yaitu mental kamu tuh bajak banget gitu loh. Secara mental, saking kuatnya kekuatan mental kamu bisa bikin orang berpikir seperti apa yang kamu pikir gitu loh. Jadi wow banget, saya nggak mau jadi musuh kamu.
Karena kalau saya jadi musuh kamu, saya bisa nggak akan ada apapun yang bisa saya sembunyikan dari kamu, karena kamu akan langsung bisa membaca pikiran saya, gitu loh. Atau kalau saya berantem sama kamu nggak harus turun tangan melakukan sesuatu kepada saya. Kamu bisa menyuruh orang lain, meminta orang lain untuk menjahati saya, gitu loh contohnya. Itu kalau misalnya dibuat untuk kekuatan batin kita buat, kita pakai untuk sesuatu yang jahat ya, untuk yang negatif gitu loh. Tapi kalau untuk yang positif itu juga bagus. Di sini kalau misalnya untuk yang positif, kamu bisa menyetir orang-orang di sekitar kamu untuk menjadi misalnya lebih damai, lebih kalem, lebih tenang. Misalnya berada dalam suatu konflik, misalnya kamu berada di tengah-tengah dua orang yang sedang berkonflik. Kamu bisa membuat kedua belah pihak tersebut akhirnya jadi damai kembali. Itu kalau kamu menggunakan kekuatan batin kamu untuk sesuatu yang baik, yang positif. Tapi kalau untuk yang buruk itu bahaya sekali. Jadi di sini yang saya rasakan, karena kekuatan batin kamu cukup poten gitu ya, kamu bisa mengontrol, mengendalikan pikiran orang lain. Kalau kamunya tidak hati-hati, kamu bisa kepleset gitu loh. Kepleset dalam arti akhirnya kamu menggunakan kekuatan tersebut untuk sesuatu yang negatif gitu. Jadi mungkin yang saya lihat di sini adalah hati-hati dengan hal-hal seperti itu, karena kalau kita lihat di sini kartunya ya. Sekarang kita masuk ke kartunya nih. Ini energi kamu nih, King of Swords. Terlepas kamu cewek atau cowok. King of Wands, mungkin ada orang-orang, nggak harus satu orang, bisa ada beberapa orang yang mereka ini kayak bisa melakukan apapun untuk kamu. Kamu minta apapun, mereka akan menyediakannya, gitu loh. Jadi kayak apa ya? Mereka tuh kaki tangan kamu gitu loh. Kamu bisa mengendalikan mereka. Entah mungkin kamunya memang secara profesi kamu sudah menjadi bos misalnya, sudah menjadi atasan sehingga punya banyak anak buah. Bisa seperti itu, tapi bisa juga kamu manusia biasa. Maksudnya orang biasa gitu loh. Nggak punya posisi yang tinggi di kantor, tapi di komunitas kamu cukup terpandang, kamu dipandang gitu loh. Karena dengan energi kamu direpresentasikan oleh King of Swords, ini adalah raja yang paling cerdas, raja yang paling intelligent, pinter banget gitu loh. Jadi yang tadi saya bilang mind control, bisa mengendalikan pikiran orang lain adalah dengan, entah itu dengan telepati, kamu mengirim pesan, mengirim sinyal kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, atau dengan kamu bicara, kamu mengkomunikasikan apa yang kamu mau dengan sedemikian rupa hingga orang itu merasa kayaknya itu ide bagus. Bahkan bisa juga orang itu merasa ide tersebut keluar dari dirinya. Jadi kalau misalnya kamu menggunakan kekuatan kamu untuk alasan yang salah, bisa aja orang itu melakukan sesuatu yang buruk yang kamu mau, tapi dia mikirnya dia yang mau gitu loh. Jadi ini kamu harus hati-hati sekali. Piring pertama, apabila kamu tidak mau mendapatkan karma buruk ya, kekuatan batin kamu, kekuatan psychic, your psychic power is powerful gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, terutama yang bisa kamu manfaatkan adalah kemampuan kamu untuk menjaga kedamaian, kemampuan kamu untuk mendamaikan dua kubu, dua pihak yang berantem, yang berselisih. Karena kartu Lenormand yang kamu dapat adalah The Club, which is kata kuncinya adalah konflik, oposisi, dan drama. Jadi kalau misalnya kamu berada di tengah-tengah hal-hal seperti ini, penuh konflik, penuh oposisi, penuh dengan drama, dengan kamu direpresentasikan oleh King of Swords, kamu bisa menjadi mediumnya gitu loh, penengahnya. Kamu bisa membuat orang-orang yang tadinya berantem akhirnya jadi baikan, akhirnya malah jadi lovers, jadi saling mencintai, kayak gitu loh. Jadi wow. Saya ngelihat ini kartu-kartu dan dadu yang keluar ini, saya sampai ya itu tadi, yang pertama kali ada di pikiran saya adalah jangan sampai saya bermasalah dengan orang seperti piring pertama. Jangan sampai aja. Karena kalau orang piring pertama tidak hati-hati,
dia bisa ngejeblosin saya, tapi dia juga bisa ngejeblosin dirinya sendiri gitu loh. Jadi ingat-ingat aja, kekuatan kamu nih sangat kuat. Tapi kekuatan tersebut bisa berbalik juga kepada kamu. Kalau misalnya kamu gunakan untuk alasan-alasan yang negatif, yang jahat gitu loh. Jadi jangan sampai itu terjadi, oke? Karena di sini kekuatan mental kamu, kekuatan pikiran kamu, kecerdasan kamu, mungkin juga informasi-informasi yang kamu miliki di dalam otak kamu itu sangat bisa dimanfaatkan, digunakan untuk kehidupan kamu gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih, orang-orang di sekitar kamu mungkin banyak yang mandang kamu gitu ya. Mandang kamu tinggi memang. Ya wajar, kamu udah keluar sebagai raja kan. Tapi ingat, di sini ada raja juga di sebelah kamu kan. Which is ini yang saya rasakan adalah orang-orang yang bahkan dia sudah sebenarnya setara dengan kamu, seimbang dengan kamu, sejajar dengan kamu, tapi mereka tetap melihat kamu lebih tinggi. Mereka tetap akan berusaha untuk melakukan apa yang menurut kamu yang terbaik gitu loh. Jadi kayak kamu tetap dipandang sebagai rajanya mereka. Contohnya tuh kayak gitu, sebagai pemimpinnya mereka. Karena kartu klarifikasinya kan Ace of Cups. Ini kan energi cinta kan. Jadi yang saya rasakan orang-orang di sekitar kamu, seberapapun usia mereka, misalnya lebih tua dari kamu, misalnya lebih dewasa dari kamu, misalnya lebih berpengalaman dari kamu, tetap aja dengan kamu bisa memiliki kekuatan telepati, mind control, mengendalikan pikiran, membaca pikiran, tetap aja mereka melihat kamu tuh jauh lebih powerful, jauh lebih tinggi gitu loh, jauh lebih bisa memimpin mungkin. Apalagi kamu mendapatkan dadu Pluto kan. Pluto itu adalah planet yang meskipun kecil bentuk ukurannya dan jauh dari bumi, tapi Pluto tuh kayak bom atom. Kekuatannya tuh merajalela banget gitu loh. Dan Virgo, energi Virgo di sini adalah energi yang analitis, yang senang menganalisa, senang detail, pokoknya senang mengumpulkan informasi yang akan bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Dan rumah kedua adalah rumah kepemilikan kita. Jadi bisa dibilang nih, piring pertama, kalau kamu menggunakan kekuatan batin kamu, yaitu tadi telepati atau mind control, kamu bisa memiliki orang-orang di sekitar kamu. Memiliki ya, dalam tanda kutip memiliki itu maksudnya you own them. Kamu bisa membuat orang lain melakukan apa yang kamu ingin lakukan. Jadi kamu tinggal duduk manis saja, kamu bikin orang-orang tersebut yang bekerja gitu bisa, gitu loh. Cuma ya itu tadi, balik lagi, sebaiknya kekuatan batin kamu ini kamu gunakan untuk meluruskan yang kusut di sekitar kamu, meluruskan yang kusut di dalam diri kamu juga terutama, gitu loh. Jadi yang saya rasakan adalah itu kekuatan batin kamu sangat kuat, yang ada hubungannya dengan pikiran, yang ada hubungannya dengan pengendalian, yang ada hubungannya dengan mungkin bisa juga pendelegasian. Jadi kamu mendelegasikan tugas kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang kamu lihat, kamu rasa, kamu baca, kayaknya dia bisa nih melakukan hal ini, gitu loh. Dan orang-orang tersebut, saya rasanya tuh di sini, orang-orang tersebut mereka akan memandang kamu, atau mereka sudah memandang kamu, melihat kamu sebagai seseorang yang bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan apa yang kamu ucapkan, karena memang kamu ada ilmunya gitu loh. Jadi ini wow sekali nih, piring pertama. Saya sampai gak tahu harus bicara apa lagi, tapi yang pasti cobalah gunakan kekuatan batin kamu untuk membantu banyak situasi, banyak orang yang sedang berkonflik, sedang bermasalah. Karena kartu pertama kamu kan ini Six of Pentacles kan, dimana ini adalah energi sharing kan, berbagi, ya termasuk berbagi kekuatan juga, berbagi power gitu loh, berbagi kekuasaan juga gitu. Jadi terutama untuk daerah-daerah yang atau situasi-situasi yang banyak konfliknya, banyak dramanya,
kamu terjun di situ, mereka akan bisa lurus lagi, mulus lagi, baikan lagi, cinta-cintaan lagi gitu loh. Dan energi demun ini kan energi yaitu tadi termasuk di telepati dan mind reading, membaca pikiran, mengendalikan pikiran. Ini energi demun kan energi intuisi. Intuisi kamu tuh kuat sekali, sangat kuat sekali. Makanya intuisi ditambah jalan pikiran kamu yang memang logis, memang masuk akal, wajar, sangat wajar kalau akhirnya orang-orang di sekitar kamu nih dengan Ace of Cups bener-bener ya ini ya mandang kamu gitu loh, mandang dengan penuh cinta, kasih sayang, hormat, terus juga akan berusaha bikin kamu merasa apa yang kamu katakan tuh didengar, apa yang kamu bicarakan tuh didengar gitu loh. Jadi bisa dibilang kamu otaknya, orang-orang di sekitar kamu dengan King of Wands ini adalah tangan kaki kamu. Kamu otaknya, kamu yang bikin strategi, kamu yang bikin perencanaan, orang-orang yang lain yang melakukannya. Karena kamu bisa mengendalikan mereka, kamu memiliki mereka gitu loh. Oke? Ingat, hal terbaik yang bisa kamu lakukan dengan kekuatan batin kamu ini adalah meluruskan konflik, drama, dan oposisi yang ada di sekitar kamu. Oke? So anyway, piring pertama, wow, saya nggak mau punya masalah sama kamu. Anyway, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo piring kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau pilih piring kali ini dengan tema seperti apa kekuatan batin di dalam diri kamu. Oke? Kita akan langsung lihat aja kartu-kartu apa yang akan keluar, dadu apa yang akan keluar. Nanti kita baca sama-sama setelah itu. Oke? Piring kedua, Psychic Power Base. Psychic Power. Piring kedua. Wow. Piring kedua, kartu yang keluar untuk kalian adalah The Wheel of Fortune, The Empress, Two of Wands, dengan klarifikasi Queen of Cups dan Knight of Swords. Kartu Lenormand yang kalian dapat adalah The Ship, kapal. Dengan kata kunci di sini travel, adventure atau petualangan, dan journey, perjalanan. Oke? Dadu astrologi yang kalian dapat adalah Saturn, Pisces, dan rumah ke-9. Rumah ke-9 adalah rumahnya The Wheel of Fortune, rumahnya planet Jupiter, ekspansif, besar, luas. Oke? So, kekuatan batin yang kamu punya, piring kedua, adalah membaca masa depan. Disebutnya precognition atau prophecy reading gitu loh. Jadi membaca masa depan. Prophecy itu ramalan masa depan gitu loh. Jadi kekuatan batin kamu tuh ada hubungannya dengan itu. Kemampuan kamu untuk bisa membaca masa depan, untuk bisa membaca apa yang akan terjadi. Entah itu
kepada diri kamu maupun orang-orang di sekitar kamu atau situasi. Misalnya contohnya pemilu nih, kemarin pemilu kan, dari sebelum mencolok ke pasangan presiden dan wakil presiden yang kamu inginkan, kamu udah tahu yang mana yang akan menang. Contohnya tuh kayak gitu. Ya, itu bisa juga, maksudnya nggak harus ada hubungannya sama kamu atau orang-orang di sekitar kamu kan, tapi pokoknya situasi. Kamu bisa membaca situasi masa depan yang belum terjadi, terutama itu. Yang lebih kuat adalah itu. Di sini ya, dengan kartu-kartu dan dadu yang keluar, yang saya rasakan lebih ke membaca masa depan, bukan membaca masa lalu sesuatu atau seseorang. Oke? So, di sini energi kamu adalah Queen of Cups. Ini energi utama kamu nih. Atau energi keseharian kamu mungkin ya, terlepas kamu cewek atau cowok. Ini adalah energi yang nyaman sama dirinya sendiri. Secara emosi itu penuh kedamaian, penuh dengan ketenangan. Secara emosi itu udah stabil karena udah ratu. Makanya ada di Empress di sini. Dimana di Empress adalah energi bahkan bukan hanya nyaman dengan diri sendiri, tapi juga berkelebihan, berkelimpahan. Sehingga kayak ada semacam hasrat, keinginan. Mungkin di sewaktu-waktu gitu ya. Kalau misalnya kamu sudah merasa terlalu kalem, terlalu tenang, kehidupan kamu terlalu damai, nggak ada banyak hal-hal yang menegangkan, kamu bisa berubah menjadi Knight of Swords ini. Bisa berubah menjadi seseorang yang jauh lebih aktif daripada Queen of Cups. Jadi dua energi ini yang saya rasakan adalah energi piring kedua, dua-duanya. Terlepas kalian cewek atau cowok ya. Dan bagusnya di sini adalah piring kedua, meskipun kemudian kamu melakukan sesuatu yang baru atau pergi ke tempat yang baru atau pindah ke lokasi yang baru, apapun yang kamu lakukan selanjutnya, kamu udah tahu aja bahwa di situ kamu akan sukses juga, akan menang juga. Apa yang kamu habiskan atau bayarkan untuk melakukan sesuatu yang baru pasti akan balik gitu loh. Karena kamu sudah bisa membacanya dengan Two of Wands di sini dan The Wheel of Fortune. Dua kartu ini, kiri dan kanan ini, kiri kanannya di Empress ini adalah energi yang penuh dengan keberuntungan. Energi-energi yang penuh dengan keberuntungan. The Wheel of Fortune udah jelas ya, roda keberuntungan. Two of Wands adalah energi kita bisa membaca apa yang ada di depan mata atau jauh di depan mata. Dan akhirnya kita memberanikan diri untuk bergerak ke arah sana, menjelajahi arena yang di sana, arena yang baru, arena yang kita belum pernah sebelumnya. Misalnya tuh kayak gitu. Jadi energi Knight of Swords ini nggak heran kalau ini juga adalah energi kamu. Karena ini adalah energi yang berani. Terutama kalau posisi Queen of Cups ini terasa udah terasa terlalu tenang, terlalu damai, terlalu membosankan, mungkin kamu bisa loncat langsung menjadi ini Knight of Swords. Tapi nggak masalah, karena memang kamu bukan hanya sekedar loncat aja, tapi dengan Two of Wands di sini kamu udah bisa membaca di depan sana tuh ada apa, di depan sana tuh gue akan bagaimana. Ditambah lagi ada energi keberuntungan kan, roda keberuntungan. Jadi bisa dibilang kalaupun kamu akhirnya melakukan sesuatu yang baru, pergi ke tempat yang baru, pindah ke tempat yang baru, kamu akan tetap bisa beradaptasi. Bahkan sukses di situ, di lingkungan yang baru itu. Bahkan kartu Lenormand kamu aja adalah energi kapal kan, energi traveling, energi petualangan, energi perjalanan. Kenapa kamu berani melakukan hal-hal yang baru terus-menerus? Nggak harus pergi traveling, nggak harus. Tapi pokoknya sesuatu yang baru lah dalam hidup. Misalnya tadinya pekerjaan kamu adalah administrasi. Kamu bosen. Walaupun kamu punya gaji tetap, orang-orang di kantornya tuh enak, bosnya baik. Tapi kamu bosen. Wajar, itu sangat wajar. Terus kamu mencoba lihat-lihat masa depannya ada apa ya? Kira-kira apa lagi nih yang bisa gue lakukan ya? Kira-kira bisa kemana gue ya? Terus tiba-tiba kamu memutuskan untuk
gue akan bergerak ke arah, I don't know, mungkin pembangunan rumah. Kamu ingin coba-coba jadi kontraktor kecil-kecilan. Bisa sukses di situ. Karena kamu sudah membacanya. Jadi kekuatan batin kamu itu ada hubungannya dengan membaca masa depan. Meramalkan masa depan. Istilah di dalam bahasa Inggrisnya adalah precognition atau prophecy, ramalan, ya ramalan masa depan. Precognition, ramalan juga, gitu loh. Dengan Saturn di sini, ini energi baik kamu nih. Ini energi di mana kamu mungkin gak akan meninggalkan tempat yang lama, situasi yang lama, orang yang lama, kalau kamu merasa belum sukses di situ. Jadi Saturn ini akan menahan kamu sampai kamu sukses. Sampai kamu menjadi the Empress, sampai kamu merasa sebagai Queen of Cups atau King of Cups kalau kamu laki-laki. Pokoknya Saturn di sini akan membuat kamu benar-benar total dulu deh. Mengusahakan sesuatu sampai sukses. Begitu udah sukses, kebosanan melanda, baru kamu bergerak ke arah lain. Berusaha menyukseskan sesuatu yang lain, gitu loh. Ini, Pisces dan rumah ke-9, ini juga dua-duanya adalah energi traveler, petualang. Orang yang melakukan perjalanan, orang yang melakukan sesuatu yang baru, orang yang melebarkan dunianya, melebarkan usahanya atau keahliannya, kemampuannya. Jadi energi kamu nih wow banget. Pokoknya kamu bisa dibilang orientasinya masa depan. Kenapa? Karena kamu bisa membaca masa depan kamu. Mungkin secara tidak sadar. Mungkin kamu secara tidak langsung tuh kayak kaki kamu tergerak aja gitu. Kaki kamu tergerak untuk pergi ke kanan. Nggak taunya di kanan kamu nemu ada dompet jatuh. Isinya ada 500.000 misalnya tuh kayak gitu. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi energi kamu membaca masa depan itu nggak harus secara literal, nggak harus secara kaku gitu. Maksudnya kaku dalam arti masa depan gue akan menjadi arsitek yang ngetop, yang dikenal banyak orang, yang sosialita banget gitu. Mungkin nggak konkret itu masa depan yang kamu lihat, tapi setidaknya tiba-tiba kaki kamu melangkahkan kamu ke arah menjadi arsitek aja. Tiba-tiba kamu memilih jurusan kuliah arsitektur aja. Terus dari situ kamu tekuni, ingat ada Saturn di sini, ini adalah energi yang membuat kita jadi tekun, membuat kita jadi rajin, sampai sukses baru kita mencari hal lain, gitu loh. Jadi bagusnya energi kamu tuh seperti itu. Bagus sekali justru malah. Dengan kamu bisa membaca masa depan secara sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, kayak kaki kamu langsung bergerak ke arah masa depan itu. Masa depan yang kamu rasakan, lihat, pikirkan, bisa kamu banggakan. Bisa menjadi sukses kamu di situ. Gitu loh. So, orang-orang di sekitar kamu mungkin bisa juga mendapatkan manfaat dari ini ya. Dari hal ini ya. Kemampuan kamu membaca masa depan bisa juga membantu orang-orang di sekitar kamu. Misalnya mereka minta saran, kira-kira gue pindah kantor ke bidang apa ya? Misalnya seperti itu. Kamu bisa membantu orang tersebut untuk memutuskan bidang baru apa yang kira-kira akan dia tekuni selanjutnya. Kayak gitu. Atau mungkin gak harus dalam urusan pekerjaan aja, bisa juga dalam hal romantisme, percintaan gitu loh. Misalnya ada teman kamu curhat kepada kamu, dia ingin bercerai misalnya dari pasangannya. Dengan kemampuan kamu membaca masa depan, kamu akan bisa membantu teman kamu memutuskan yang terbaik untuk pernikahannya. Apakah lanjut atau ya udah cukup sampai sini aja. Mungkin yang kamu baca adalah kalau diterusin nih temen gue bakalan ancur-ancuran banget. Uang gak punya, anak-anak jadi benci sama dia, atau misalnya pasangannya itu akan terus-menerus tidak menghargai atau menghormati dia, atau mungkin dia bahkan akan dipukulin, apapun gitu ya. Itu akan bisa menjadi bahan pertimbangan kan oleh teman kamu itu. Jadi intinya kemampuan kamu untuk membaca masa depan tersebut bisa membantu banyak orang di sekitar kamu juga.
bukan hanya diri kamu aja. Tapi kalau untuk diri kamu, ya itu ada hubungannya dengan masa depan kamu sendiri. Kesuksesan ada di mana kamu kayak kesetir atau disetir gitu loh, secara tidak langsung ke arah tersebut. Walaupun memang kamu ada usahanya, kamu ada tekadnya gitu lah, ada apa namanya, kerajinannya gitu lah kamu untuk bisa sukses, untuk bisa mencapai yang tertinggi, posisi yang tertinggi, posisi yang berkelebihan, posisi yang penuh kedamaian atau ketenangan. Tapi begitu udah tenang, udah damai, kamu akan langsung gatel. Kamu akan langsung gatel. Ada apa lagi nih di masa depan? Gue bisa ngapain lagi nih di masa depan? Gitu loh. Jadi bisa dibilang nih energinya piring kedua tuh kamu selalu naik terus. Maksudnya kamu mungkin tipe seseorang yang kalau udah selesai di level pertama, kamu ingin ke level kedua secepatnya. Karena bisa dibilang kamu juga adalah energi yang cepat bosan. Jadi kalau kamu terlalu lama berada di posisi Queen of Cups ini, walaupun ini energi yang bagus sekali, tapi kalau kamu terlalu lama berada di sini, kamu langsung gatel. Kaki kamu tuh pengen langsung bergerak. Apalagi nih yang bisa gue lakukan? Kemana lagi nih gue harus mengarah? Gitu loh. Jadi akhirnya kamu menjadi seseorang yang kalau udah selesai level pertama, kamu akan naik ke level kedua. Udah selesai di level kedua, kamu akan berusaha ke level ketiga. Gitu loh. Jadi terus bergerak, energi kamu tuh mengalir terus ya, seperti kapal ini. Kapal kan selalu bergerak kan, selalu menjelajahi lautan yang baru gitu kan. Jadi energi kamu seperti itu. Dan bagusnya adalah kartu pertama kamu The Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Jadi bisa dibilang keberuntungan akan sering berada di sekitar kamu. Meskipun kamu gak yakin, tapi kayaknya ada aja yang ngarahin kamu. Ada aja yang nyetir kamu gitu loh. Tuhan semesta alam tuh kayak nyetir kamu untuk pergi ke kanan. Ternyata di kanan ada sesuatu yang baik yang bisa kamu ambil. Kayak gitu contohnya. Oke? So anyway, piring kedua, ingat, kekuatan batin kamu yang paling terasa kuat di sini adalah precognition atau prophecy, yaitu kemampuan untuk membaca masa depan. Oke? So, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo piring ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih piring dengan tema seperti apa kekuatan batin di dalam diri kamu. Kita akan lihat dulu, langsung buka aja kartu-kartu apa yang akan keluar untuk piring ketiga, serta dadu astrologi apa. Nanti kita bacanya sama-sama ya. Piring ketiga. Psychic powers. Wow. Wow. Okay. Oke, piring ketiga, kartu yang keluar untuk kalian adalah The Fool, The High Priestess, The Tower, tiga-tiganya Major Arcana, dengan klarifikasi Seven of Pentacles dan King of Pentacles. Kartu Lenormand yang kalian dapat adalah The Heart atau hati, dengan kata kunci cinta, love, charity. Charity itu
kayak berbagi gitu ya, kayak berdonasi gitu, bersedekah mungkin. Dan forgiveness adalah memaafkan dan dimaafkan, memaafkan atau dimaafkan. Oke. Ditemani oleh dadu astrologi Mars, planet perang, planet amarah, planet action, Pisces dan rumah ke-12. Ini dua energi ini energinya sama. Pisces dan rumah ke-12 adalah energi yang sama, energi mengenai spiritualitas, energi yang penuh ilusi. Oke. Dilihat dari kartu-kartu dan dadu yang keluar di sini, kekuatan batinnya piring ketiga adalah psikometri. Psikometri itu apa ya? Kalau kita memegang sesuatu nih, saya memegang ini, saya langsung, bukan saya, tapi orang-orang yang punya kekuatan psikometri, orang-orang akan bisa membaca barang ini, misalnya sebelum dimiliki oleh saya, dimiliki oleh siapa lagi. Barang ini memiliki kenangan apa, atau orang yang memiliki barang ini punya kenangan apa di masa lalu yang ada hubungannya dengan barang ini, kayak gitu loh. Jadi kayak kalau kamu memegang sesuatu yang berarti milik seseorang, kamu langsung bisa membaca orang tersebut. Contohnya tuh kayak gitu. Kamu perhatikan ya gambar. Ini waktu kartu-kartu ini keluar, saya juga wow juga sih, karena gambarnya mirip semua. Mirip dalam arti semua tangannya memegang sesuatu. Nih yang ada orang-orangnya ya. The Fool. Tangan orang ini memegang lingkaran ini kan. The High Priestess. Tangan orang ini memegang buku. Seven of Pentacles. Tangan orang ini memegang apel. King of Pentacles, tangan orang ini memegang pentacle. Jadi sentuhan kamu, pegangan kamu itu langsung kamu bisa membaca seseorang aja dari sentuhan kamu itu. Jadi gimana ya? Kayak misalnya deh, contohnya kamu dikenalin sama seseorang yang baru. Kamu lagi pergi ke pesta gitu ya, sama teman kamu, terus teman kamu ngenalin kamu kepada seseorang yang baru. Kalian berjabat tangan kan? Kamu langsung bisa membaca orang itu, orang yang baru itu. Oh, nih orang begini nih. Nih orang kaku, atau nih orang punya banyak cewek misalnya, atau nih orang gila kerja misalnya. Kayak gitu loh. Saya agak sulit nih saya menjelaskannya, tapi yang pasti sentuhan kamu, apa yang kamu pegang dengan, entah dengan tangan kamu atau dengan badan kamu, misalnya kamu bersentuhan bahu aja sama seseorang, bersentuhan kulit sama seseorang, mungkin kamu juga bisa merasakan energi orang tersebut gitu loh. Tapi pokoknya sentuhan kamu itu langsung bisa membaca sesuatu atau seseorang, atau mungkin situasi. Itu disebut psikometri. Reading objects, membaca objek. Jadi objek di sini bisa benda seperti ini, tapi bisa juga tangan orang atau ya tangan orang ya, kalau misalnya kita berjabat tangan gitu loh. Jadi atau misalnya nih, ternyata kamu memang benar adalah mesus, kamu adalah tukang pijat misalnya, pijat sehat gitu ya misalnya. Pada saat kamu memijat seorang klien, kamu langsung bisa tahu, oh ini orang pemarah, makanya dia banyak, badannya tuh banyak yang pegelinu misalnya. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi saya nggak tahu istilahnya apa ya kalau dalam hal pijat memijat gitu kan, suka ketahuan kan ada knots, ada urat-urat yang kejepit atau ada urat-urat yang kusut. Kamu udah tahu tuh, oh jelas aja urat-urat di sini kusut. Ya ini orang pasti memang tipenya temperamental banget, tinggi banget tempernya, kayak gitu loh contohnya. Jadi kekuatan batin kamu itu psikometri, kemampuan untuk bisa membaca objek, membaca sesuatu dari sentuhan. Jadi sentuhan kamu tuh akan sangat berarti gitu loh, bisa menjadi arti gitu. Oke? So, di sini The High Priestess diapit oleh The Fool dan The Tower
apa yang kamu sentuh, informasi apa yang kamu dapatkan dari sentuhan tersebut, itu bisa menjadi dua hasil, atau menjadi hasilnya tuh bisa menjadi dua hal gitu loh. Yang satu memulai sesuatu yang baru, yang satu lagi justru menghancurkan. Jadi permulaan atau penutupan atau penghancuran gitu. Contohnya apa ya? Misalkan ini urusan kamu sendiri deh. Misalnya ini permasalahan kamu sendiri. Kamu sudah berpasangan dengan seseorang cukup lama misalnya. Tapi kok kayaknya hubungan ini nggak jelas gitu loh. Sebenarnya kita ada masa depan nggak sih bersama? Sepertinya sebenarnya seperti apa sih perasaannya pasangan gue ini kepada gue gitu misalnya. Terus secara tidak sadar, mungkin kamu belum sadar kamu punya kemampuan ini, psikometri ini. Secara tidak sadar kamu memegang barangnya pasangan kamu, misalnya handphonenya dia, atau mungkin kalau misalnya dia memakai perhiasan, entah cincin, entah kalung, kamu memegang perhiasannya dia. Dari situ kamu bisa membaca ternyata pasangan kamu misalnya dia punya niat menikahi kamu, hanya saja dia belum ada uang cukup. Langsung energi the fool ini masuk. Ini kan energi permulaan dalam arti akhirnya kamu tahu dengan jelas bahwa ternyata dia emang mau menikahi gue. Oke, gue akan menunggu, gue akan sabar. Ini kan permulaan yang baru kan, the fool ini kan. Jadi kamu kayak cinta kamu kepada pasangan kamu tuh merekah lagi gitu loh. Karena kamu bisa membaca bahwa dia memang benar mencintai kamu dan ingin menikahi kamu. Hanya saja uangnya belum cukup saat ini. Tapi kalau misalnya apa yang kamu baca, pasangan kamu ternyata memang main-main, ternyata memang dia masih menunggu orang lain masuk ke dalam kehidupannya. Jadi kamu kayak ya udah, selama belum ada orang lain, selama belum ada orang yang lebih baik, ya udah gue masih piring ketiga aja deh dulu. Misalnya. Ya, apa yang kamu sentuh itu berubah menjadi the tower. Maksudnya di dalam hati kamu itu ada energi penghancuran. Ada penutupan gitu loh. Jadi bisa dibilang apa yang kamu sentuh itu bisa membantu kamu mengambil keputusan selanjutnya dalam hidup. Gitu loh. Karena dengan Seven of Pentacles ini ada sesuatu yang sudah kamu investasikan kan. Kamu sudah berbagi cinta, kasih sayang, uang bahkan kepada seseorang, tapi kok kayaknya nggak ada buahnya juga nih. Gue mau coba pegang kalungnya pasangan gue misalnya. Ternyata dari kalung tersebut kebaca dia A atau B, dia membuat kamu menjadi the fool atau membuat kamu menjadi the tower gitu loh. Jadi energi kamu ini atau kekuatan batin kamu ini akan bisa sangat menolong kamu dalam mengambil keputusan, dalam memutuskan apa yang terbaik untuk masa depan kamu, untuk kehidupan kamu gitu. Sama juga kalau untuk orang lain, untuk orang lain ya begitu juga. Apapun yang kamu rasakan, terus kamu komunikasikan kepada orang lain tersebut, itu akan membantu dia memutuskan apa yang terbaik buat hidupnya dia. Kalau kamu kan hanya mengeluarkan informasi kan, mengeluarkan bacaan kamu aja kan. Tapi selanjutnya dia mengambil keputusan, ya itu urusannya dia gitu loh. Tapi ya keputusannya dia pasti antara the fool, permulaan, atau the tower, pengakhiran gitu. Oke? Wow, psikometri. Saya jarang sekali saya ketemu sama seseorang yang punya kemampuan ini. Tapi kalau kamu beneran punya kemampuan ini, wow, hebat sekali ini. Anyway, kartu Lenormand di sini, the heart, hati. Ini yang saya rasakan adalah energi gini loh. Kalau kita punya kekuatan psikometri ini, kan biasanya kita satu pihak gitu kan, satu sisi gitu ya. Nih contohnya nih King of Pentacles ini which is ini energi kamu ya, saya sudah bilang belum tadi ya. Ini energinya kamu, terlepas kamu cewek atau cowok, ini energi King of Pentacles, energi kamu. Dimana kalau kamu punya kekuatan psikometri itu, kamu menyentuh sesuatu, kamu langsung dapat jawaban yang kamu cari, kamu bisa langsung memutuskan kan. Tapi itu kan satu sisi, satu pihak. Dimana artinya, yang tadi saya kasih contoh, kalau kamu memegang barang atau objek pasangan kamu untuk mengetahui isi hatinya pasangan kamu,
niatnya pasangan kamu, begitu kamu udah tahu, kan kamu bisa memutuskan sendiri kan apa yang terbaik buat diri kamu. Tapi itu satu sisi. Tiba-tiba kamu pergi aja, misalnya hasil yang kamu sentuh itu hasilnya nggak enak lah pokoknya. Ternyata kamu mengetahui pasangan kamu pokoknya negatif lah gitu ya. Terus kamu langsung memutuskan dia, langsung menghancurkan hubungan kalian, memutuskan dia gitu ya. Hati kamu ini membutuhkan pemaafan. Dalam arti entah kamunya memaafkan pasangan kamu itu atau kamu dimaafkan oleh pasangan kamu. Jadi meskipun kamu tahu isi hatinya pasangan kamu, tapi serta-merta kamu memutuskannya, kan tetap aja dia sakit hati dong. Atau sebaliknya, begitu kamu tahu isi hati pasangan kamu, terus kamu sakit hati, kamu memutuskan dia, tetap aja dengan kamu mendapatkan kartu The Heart ini, hati, kamu diminta untuk bisa memaafkan pasangan kamu itu karena dia tidak siap menjadi suami kamu atau istri kamu gitu loh. Jadi kamu mendapatkan energi hati kamu ini adalah untuk menjaga baik-baik hati kamu atau untuk mencintai baik-baik hati kamu gitu loh. Karena apa yang kita sentuh kadang-kadang kan nggak bisa kita komunikasikan kan. Terutama yaitu kalau kita menyentuh sesuatu untuk kebutuhan kita aja, untuk diri kita aja, terus kita mau menyampaikannya pada pasangan, kan aneh kan rasanya. Maksudnya entah dia nanti nggak akan percaya, dia akan mengetawain kita, mocking kita, mengejek kita, kan aneh gitu. Misalnya gini, gue tadi megang cincin lo, atau gue tadi megang kalung lo, feeling gue lo gak cinta sama gue 100%. Feeling gue lo cuma jadiin gue sebagai tempat bersandar aja sampai nanti ada orang yang lebih baik dari gue datang ke dalam kehidupan lo. Kan itu sesuatu yang tidak logis kan. Jadi akhirnya kamu memutuskan sendiri, akhirnya kamu menghancurkan hubungan kamu sendiri. The Tower soalnya kan. Jadi apa yang kita sentuh itu akhirnya akan membantu kita mengambil keputusan. Nah, keputusan yang sepihak itulah yang akhirnya lama-kelamaan akan bisa menggerogoti hati kamu. Makanya dengan kamu mendapatkan kartu The Heart ini, sebaiknya kamu bisa jauh lebih penuh kasih sayang kepada hati kamu. Jadi apapun hal-hal yang kemarin sempat membuat kamu sakit hati atau mungkin kamu menyakiti hati orang lain karena informasi yang kamu dapat dari sentuhan kamu itu harus bisa dikeluarkan dari hati kamu gitu loh. Karena kalau tidak itu akan mengendap. Pengalaman-pengalaman buruk tersebut akan mengendap di dalam hati kamu yang akhirnya akan membuat hati kamu jadi hitam gitu loh. Apalagi di sini aku mendapatkan energi Mars, which is ini adalah energi action, ya kan? Energi amarah, energi nafsu, energi destruksi. The Tower ini kan adalah energi Mars. Jadi ya itu, mungkin yang harus hati-hati itu aja sih, piring ketiga. Jangan sampai kekuatan batin kamu ini, kekuatan psikometri ini justru menghancurkan kamu. Jadikan psikometri ini sebagai salah satu alat yang justru bisa mendekatkan kamu kepada Tuhan dan semesta alam gitu loh. Jadi kayak misalnya kamu memegang sesuatu terus kamu akhirnya tahu harus memutuskan apa mengenai masa depan kamu, coba konsultasikan dulu kepada Tuhan, kepada semesta alam. Bener nggak nih? Kalau jalan yang gue ambil seperti ini bener nggak? Karena gue udah tahu kenyataannya adalah pasangan gue tidak mencintai gue 100% gitu loh. Jadi dengan Pisces dan rumah ke-12 ini adalah energi spiritualitas. Secara spirit, secara kejiwaan kita sebaiknya lebih dekat kepada yang di atas gitu. Jadi jangan sampai karena ini energinya earthy banget, membumi banget gitu loh. Menjejak banget ke bumi. Ini energi kamu aja King of Pentacles kan. Jadi jangan sampai kita terlalu
menjejak ke bumi sehingga kita tidak melihat ke atas, kepada Tuhan, kepada semesta alam, kepada kekuatan yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri gitu loh. Jadi makanya mengenai hati ini, sebaiknya kamu bisa mengeluarkan pengalaman-pengalaman buruk yang kamu dapatkan dari sentuhan kamu sendiri gitu loh. Gimana ya, saya nggak tahu nih kamu paham apa nggak sama apa yang saya jelaskan, tapi yang pasti kalau kita menyentuh sesuatu terus kita mengambil keputusan dari informasi tersebut, biasanya itu satu pihak, karena kita akan merasa canggung kalau harus bicara dengan orang lain. Kan nggak ada dasar logikanya ya. Kita memegang sesuatu ini, terus kita tahu informasi mengenai benda ini, nggak ada dasar logikanya kan. Jadi kita tidak bisa berbagi kepada orang lain, kita tidak bisa berdiskusi kepada orang lain. Akhirnya kita mengambil keputusan sendiri. Yang kalau misalnya keputusannya adalah sesuatu yang menghancurkan, itu bisa menghancurkan hati kita juga kan. Makanya dengan Pisces dan rumah ke-12 di sini, sebaiknya kamu mendiskusikannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena buat Tuhan yang Maha Kuasa sih kekuatan seperti ini mah nggak ada artinya kan, ya nggak sih? Kita bisa psikometri, kita bisa membaca suatu objek, ya Tuhan bisa jauh lebih hebat lagi daripada kita kan. Jadi kalau kamu kesulitan mencari teman bicara mengenai kekuatan kamu ini, nggak apa-apa, it's okay. Bicarakanlah kepada Tuhan, kepada semesta alam, kepada apapun, siapapun yang jauh lebih tinggi tingkatan kekuatannya daripada kita, gitu loh. Karena kalau enggak, pengalaman-pengalaman buruk yang kita akhirnya putuskan dengan kekuatan kita itu akan mempengaruhi hati kita. Makanya di sini the heart atau hati, kata kuncinya adalah cinta, sedekah, dan memaafkan. Cintailah diri kita sendiri. Sedekah adalah ya udah, disedekahin aja apa yang pernah kita baca dari sesuatu atau apa yang pernah kita keluarkan untuk sesuatu, untuk pasangan kita. Meskipun kita akhirnya tahu ternyata pasangan kita tidak 100% kepada kita, udah anggap aja itu sedekah buat dia. Dan forgiveness, maafin diri kamu, maafin pasangan kamu. Tapi juga berharap agar mereka atau orang-orang tersebut atau pasangan kamu memaafkan kamu gitu loh. Jadi wow, energinya spiritual banget sih ini piring ketiga. Tapi semoga kamu paham ya. Intinya kekuatan batin yang paling kuat yang saya rasakan untuk piring ketiga adalah psikometri, kemampuan untuk membaca objek, membaca sesuatu atau situasi atau seseorang. Kalau situasi mungkin kamu pergi ke mall misalnya, terus kamu pegang railing kaca di mall, kamu merasakan hal tersebut, benda tersebut, terus kamu tahu nih, oh kayaknya pernah ada yang misalnya gitu ya, kayaknya pernah ada yang percobaan bunuh diri di sini, kayak gitu contohnya. Jadi hal-hal seperti itulah kira-kira. Oke, saya jarang banget ketemu sama seseorang yang punya kekuatan seperti ini. Tapi kalau kamu punya, wow, hebat. Tulis di komen ya. Anyway, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye piring ketiga.